Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Susanti Aminuddin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 21 Jakarta. Pada kesempatan pagi ini, saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 dengan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Umi, Kepala Sekolah SMP Negeri 21 Jakarta. Selamat pagi Ibu Umi. Apa kabar Ibu? Sehat. Oke, Ibu, terima kasih nih Bu sudah memberikan saya waktu untuk berbincang-bincang sedikit dengan Ibu terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk memberikan sedikit pertanyaan-pertanyaan wawancara dalam sesi wawancara terkait dengan pengambilan keputusan yang mungkin pernah Ibu hadapi selama menjadi kepala sekolah ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, terima kasih Santi. Pertama ya, untuk mengidentifikasi sebuah kasus gitu yang harus saya hadapi, pertama saya lihat dulu ya, siapa gitu ya, siapa orang yang saya hadapi itu gitu ya, bukan membuat masalah ya, yang membuat dilema itu ada, pasti kan ada sesuatu gitu terjadi, itu siapa, kemudian latar belakangnya kenapa ya terjadi seperti itu. Berikutnya yang saya coba petakan juga adalah siapa kira-kira yang bisa saya libatkan untuk mengatasi masalah tersebut. Karena sepengalaman saya, kalau di dunia persekolahan, walaupun kepala sekolah itu inkontak ya, punya kekuatan untuk menyelesaikan dan sebagainya, akan lebih baik kalau kita berada di dalam tim gitu ya. Jadi saya tidak melihat satu arah saja, saya bisa mendengar juga dari pendapat orang-orang lain. Jadi dalam hal mengidentifikasi kasus-kasus terkait dilema etika atau rujukan moral, Ibu itu melihat siapanya dulu ya, kemudian melihat latar belakangnya dan juga melihat siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Seperti itu ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu, ada kasus apa sih? Ada pernah kasus apa yang pernah terjadi? Yang jelas-jelas buat saya itu dilema moral adalah begini ya. Ada kasus seorang anak, orang tuanya sudah divorce. Kemudian anak ini ketika pergi sekolah itu selalu tampak oleh guru piket seperti anak tidak terurus, pakaiannya, wajahnya gitu ya, seperti, dan sering tidak hadir. Suatu saat datanglah wali kelasnya kepada saya memberitahukan bahwa anak ini akan diurus oleh diminta oleh ayahnya yang tinggal di rantau. Namun ketika si ibunya wali kelasnya ini minta si ibunya dihadirkan gitu ya, seperti itu, ibu si anak ini menolak. Kenapa menolak? Dia tidak mau anaknya dibawa ayahnya. Nah ini kan jadi sebuah dilema ya, itu sebenarnya masalah keluarga kan gitu ya. Kita berharap kita tidak berada di dalamnya gitu, tapi karena ini menyangkut anak sekolah gitu, anak yang sekolah di 21 seperti itu, mau tidak mau kita terlibat karena memang ini yang dihubungi adalah walasnya. Jadi si ayahnya ini menghubungi walasnya oleh si anak, dan ternyata si anak sendiri memang ingin ikut ayahnya gitu ya, dengan berbagai alasan. Nah itu memang sampai terjadi tarik menarik gitu antara ayah dan ibu ini, dan melibatkan wali kelas dan sekolah mau tidak mau gitu, suka tidak suka. Di situ ada dilema moral bahwa ini adalah yang satu adalah seorang ibu yang mengurus anaknya dari kecil, yang satunya adalah ayah, dan itu ayah kandung. Kenapa si ayahnya tiba-tiba saja datang ingin mengurus anaknya, kan itu persoalannya. Ternyata setelah ditanyakan bahwa si ayah ini mendengar dari anaknya bagaimana anaknya itu tidak terurus oleh ibunya,
bagaimana ibunya sehari-harinya, aktivitas ibunya sehari-hari, ternyata tidak mendukung si anak ini. Contoh tadi, tidak menyiapkan bajunya, bahkan si anak ini kesulitan untuk makan. Seperti itu menurut si anak. Dan ketika anaknya berhasil dihadirkan, karena memang sulit menghadirkan si anak ini, karena mau tidak mau anak mungkin takut ya, dan tidak ingin gitu orang tuanya tuh bersengketa di depan dia gitu. Itu kan suatu hal yang gak enak banget buat anak. Kemudian datanglah si anak ini bilang bagaimana dia sebenarnya tidak ingin meninggalkan ibunya gitu ya, ketika dipertemukan gitu oleh kelas, ayahnya, anaknya, kemudian ada wakil kesiswaan. Saya libatkan juga, ditanya kenapa mau ikut ayah, seperti dia bilang, saya tidak ingin meninggalkan ibu, saya nanti juga akan kembali lagi ke sini, cuma izinkan saya gitu ya bahasanya ya, izinkan saya ikut ayah, saya nggak mau ngerepotin mama, dia bilang begitu, karena dengan saya saja mama sepertinya repot cari makan buat saya atau buat saya seperti itu ya. Dan itu hampir deadlock karena si ibunya sama sekali tidak mau datang. Ini kan sebuah dilema moral ya, Miss Santi ya, antara kita memang memberikan kepada si ayah tapi si ibunya, dan bukan wewenang sekolah gitu ya. Saya juga berdiskusi dengan Kasat Lakcam waktu itu, bagaimana untuk kasus seperti ini gitu ya. Ya ternyata memang sekolah benar-benar harus memiliki data yang lengkap gitu, dan pernyataan yang lengkap, dan ini dari dua belah pihak gitu, tidak bisa salah satu pihak gitu. Walaupun kita lihat ayahnya keinginannya baik, anaknya juga baik, keinginannya keras, tidak boleh diputuskan oleh soal seperti itu. Kita harus menghadirkan ibunya bagaimanapun caranya, seperti itu. Dan itu yang paling berat ya, menghadirkan. Dan saya paham ibunya kenapa tidak menghadirkan gitu misalnya, karena sedih, siapa sih mau kehilangan anak itu kan, tidak ada seperti itu. Dan sekaligus menghadapi musuhnya dia gitu ya, seperti itu ya. Jadi di sini ya sempat jadi bantah-bantahan gitu ya antara ibu dan suaminya. Ibunya didampingi oleh keluarganya yang tahu benar masalahnya, seperti itu. Seperti itu, Miss. Lumayan juga ya Bu ya kasusnya ya. Iya, jadi ternyata sekolah itu tidak bisa kita berdiri di luar ya gitu, ketika itu melibatkan anak gitu ya, seperti itu ya. Kita mau tidak mau, suka tidak suka gitu ya, padahal sih secara moral gitu kita ya setuju bapaknya gitu, karena bapaknya baik dan ini, tapi kan kita juga harus menimbang ibunya gitu ya, selaku ibu kandung gitu ya. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kemungkinan atau dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, Miss, tadi saya tetap melibatkan kalau bisa sebanyak mungkin, misalnya para wakil, manajemen gitu ya, itu saya harus melibatkan. Jadi saya punya masukan dari banyak pihak gitu ya, termasuk juga Kasatwa gitu ya, seperti itu ya. Misalnya kasus yang sama-sama mengandung kebaikan gitu ya, itu antara ada anak yang punya masalah seperti itu, dan masalah itu sudah dilakukan berulang-ulang. Kita sebagai pendidikan nggak boleh ya langsung gitu ya menghukum, gitu ya, tidak bisa gitu. Untuk kebaikan dia bagaimana di sini atau di sekolah lain, itu tetap atas dasar kebaikan. Artinya si anak ini harus diselamatkan gitu. Dia harus tetap sekolah, kita harus memastikan si anak ini tetap sekolah dan dia bisa memperbaiki dirinya. Walaupun di sini mungkin dia nggak mau moving gitu, nggak mau pindah ya, karena sudah senang belajar di sini, itu kita hargai. Tapi kesalahannya sudah berulang-ulang gitu ya. Dia baik juga di sini gitu ya, tidak dilarang, cuma kita memikirkan ratusan anak lainnya yang ada kemungkinan, namanya anak-anak ya, kadang dia merasa tidak bersalah gitu. Jadi itu saya melibatkan banyak. Jadi untuk mengambil keputusan itu Ibu harus melibatkan
tim manajemen contohnya seperti wakil kepala sekolah ya Bu ya, kalau enggak kasatlan juga ya Bu ya. Oke baik Ibu. Kemudian ada nggak Bu langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus tersebut atau dalam mengambil keputusan tersebut? Langkah-langkahnya apa Bu? Ya pertama saya harus mendengar dulu ya, mendengar dulu dari awal permasalahan itu timbul, seperti itu, baik dari pihak lain gitu ya, misalnya dilaporkan gitu kepada saya gitu ya, saya dengarkan dulu, kemudian kita berunding dulu dengan tim gitu ya, apa yang harus kita ambil, sesudah itu baru didatangkan gitu orangnya ya, misalnya yang bersangkutan atau yang ada masalah tadi ya, masalahnya apa, baru kita. Kalau terkait bukan dengan masalah orang misalnya ya, itu sama, saya tetap berunding dulu ya dengan wakil atau dengan kasatlan gitu, seperti itu. Kemudian kita berkumpul untuk mencari solusi atas masalah tersebut, seperti itu. Jadi lingkaran terkecil saya itu paham apa yang dihadapi di sekolah. Jadi apa yang dihadapi guru-guru bukan berarti kasatlan tidak tahu. Apa yang permasalahan di kasatlan dengan jajaran tata usaha belum, jangan sampai tim manajemen saya tidak tahu. Seperti itu ya Bu. Jadi Ibu dalam langkah-langkah di sini atau prosedurnya Ibu melibatkan dulu kelompok kecil dulu ya Bu ya, seperti manajemen ya Bu ya. Kemudian mencari solusinya. Kemudian nanti setelah itu baru langsung berhubungan dengan yang mempunyai kasus tersebut ya Bu. Seperti itu ya. Oke baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika? Kalau dilema etika ya, yang pertama sekali ya, kita punya aturan, nah itu melanggar aturan itu tidak, gitu ya. Kedua, kita selain punya aturan juga punya aturan yang tidak tertulis gitu ya, kesepakatan gitu ya, kesepakatan yang tidak tertulis, atau hal-hal yang telah terjadi yang lampau yang bisa kita jadikan acuan seperti itu kita sama-sama lihat dulu gitu ya, untuk mengambil keputusan itu seperti itu. Kadang keputusan itu tidak bisa diambil cepat nih, jadi kita perlu waktu dulu untuk mengendapkan itu dulu gitu ya, nanti baru kita sama-sama memutuskan itu atau mencari solusinya seperti itu. Jadi tidak langsung ya Bu saat itu ya, berarti tidak selalu bisa saat itu. Berarti harus memang benar-benar dibicarakan secara dulu ya Bu, secara rinci supaya menemukan nanti solusi yang terbaik. Oke baik Bu. Kemudian hal-hal apa saja sih Bu selama ini dalam penanganan kasus dilema etika ya Bu, khususnya tantangan apa sih yang pernah Ibu hadapi? Ada nggak tantangannya? Tantangan itu banyak ya Mas. Tadi yang terbesar adalah ketika satu pihak tidak merasakan itu sebagai sebuah kesalahan, itu ya, mengatakan bahwa secara tidak langsung bahwa dia adalah korban, gitu ya. Ini paling sulit ya, untuk membuat orang menyadari bahwa apa yang dia lakukan salah, dan kalau dia bilang korban itu harus dicari kan korban apa gitu ya, apa yang dia rasakan sehingga dia nggak menjadi sebagai korban, itu menggali itu yang menjadi tantangan banget ya, karena kadang-kadang gitu emosi terlibat seperti itu ya, gitu. Jadi kita yang harus netral gitu. Nah untuk membuat kita yang netral itu loh, yang kitanya memang harus siap gitu. Jadi benar-benar harus tahu siapa yang dihadapi dan kita bisa netral. Selanjutnya baru itu semua bisa mengerti. Yang penting tadi ada aturannya, bagaimana, apa ada aturan yang dilanggar atau tidak, kemudian kesepakatan ada yang dilanggar atau tidak gitu. Kemudian track recordnya bagaimana gitu ya. Tetap dilihat juga seperti itu. Ya. Seperti itu ya Bu ya. Baik. Jadi tantangannya lumayan ini juga Bu ya. Kompleks banget ya. Baik Ibu. Kemudian pada saat penyelesaian kasus tersebut, Ibu punya jadwal nggak atau tempat tertentu, jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah itu? Tadi Ibu udah bilang ya, kalau tidak saat itu saja masalah itu dibahas ya, tapi perlu ini. Kira-kira berapa lama tuh biasanya?
biasanya tidak boleh lewat dari 1 minggu. Hmm. Kalau lewat 1 minggu Iya, hilang ya ininya apa namanya tuh momennya hilang. Oh iya. Kalaupun ada tantangan pada hari ini, kita lihat ketika kita bisa selesaikan, kita selesaikan hari itu, terutama masalah-masalah yang sifatnya apa namanya ya teknis ya, itu kan perlu cepat ya Miss ya. Nah itu harus hari itu diselesaikan. Contoh ketika kemarin libur 4 hari, Ya. sekolah ini tidak punya penjaga sekolah, Ya, betul. satpamnya tidak bisa bermalam seperti itu. Itu bagaimana ya, harus diputuskan hari itu juga gitu. Nah tapi Pak, ada masalah-masalah yang harus kita endapkan dulu nih. Bagaimana nih gitu, tidak mungkin terjadi dalam 1 hari. Tapi yang bisa saya katakan tidak boleh lebih dari 1 pekan. Contoh tadi kasus anak yang pertama itu. 1 hari ibunya nggak mau datang, 2 hari nggak mau datang, seperti itu kan kita juga deg-degan gitu ya. Mau sampai berapa lama ini gitu. Akhirnya dikasih tenggat gitu. Besok ibunya datang, tidak datang, keputusan akan diambil gitu, seperti itu ya. Dan sekolah akan minta tanda tangan ibu untuk itu, karena ibunya harus tanda tangan di surat bahwa memang dia ini seperti itu ya. Jadi tidak membuat masalah itu menjadi berlarut-larut. Alhamdulillah sih sebelum 1 pekan memang datang, tapi itu lewat dari 3 hari, kayaknya 5 hari. Tapi kan sudah ada batasnya yang sudah ditetapkan bahwa tidak boleh lebih dari 1 minggu ya. Karena nanti nggak bakalan dapat momennya lagi. Iya, malah bertambah. Tapi mungkin juga kali lihat dulu yang skala prioritasnya juga ya. Betul. Baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya, tadi tim manajemen yang tim manajemen itu membantu sekali gitu ya, seperti itu. Kadang-kadang saran yang diberikan tidak sesuai gitu dengan saya ya. Tapi dari situ kan kita jadi berpikir gitu ya, menimbang-nimbang. Telaah ya Bu ya. Telaah gitu, mana yang seperti itu. Jadi tetap ya Bu ya, ada orang di balik ini dan kasus tersebut, faktor-faktornya juga ya Bu ya. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua yang tadi Ibu telah sampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama menjadi pemimpin khususnya di sekolah ini di SMP Negeri 21 Jakarta yang terkait dengan keputusan dilema etika? Ya, refleksi saya begini, ketika kita ada dilema etika, ya dilema moral seperti itu ya, untuk itu ya, memang kita harus bisa memotret dulu masalahnya secara jernih, nggak melibatkan emosi, nggak melibatkan hati itu ya, harus netral dulu ya. Ketika sudah netral, kita lihat dulu tadi semuanya, aturannya, kesepakatannya gitu ya, kemudian hal-hal yang terkait dengan tadi gitu ya, masalah tadi gitu ya. Refleksinya itu untuk saya, bekerja dalam tim itu ternyata jauh lebih nyaman buat saya gitu ya, dan itu akan saya pertahankan. Jadi sebagai pemimpin, kolaborasi dengan tim itu sangat penting, apalagi di masa saat ini ya, bukan masanya lagi ya kita ada keputusan yang memang harus saya ambil sendiri seperti itu ya. Tapi tetap itu saya harus menyatakan itu ya, melaporkan dalam tanda kutip ya kepada tim. Jadi tidak ada yang dari saya umpetin gitu sehingga orang nggak tahu itu. Saya nggak mau begitu. Bukan gaya saya. Jadi intinya refleksi Ibu di sini bahwa dalam bekerja itu, dalam mengambil keputusan khususnya memang harus sesuai dengan keputusan bersama ya Bu, kolaborasi, bekerja sama mengambil keputusan dan mencari solusi yang terbaik dari kasus tersebut. Baik Ibu, saya rasa sudah cukup Ibu, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Dari obrolan kita hari ini saya banyak mendapatkan pengalaman dan juga pencerahan dari pimpinan-pimpinan kita ini. Alhamdulillah, Masya Allah, bagus-bagus banget dalam menyelesaikan atau dalam memberikan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam terkait dengan dilema etika. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ya, Pak hari ini? baik, alhamdulillah sehat ya. Ibu juga sehat ya. Alhamdulillah sehat Bapak. Baik Bapak, hari ini di kesempatan pagi ini saya berkesempatan untuk mewawancari Bapak Ya, terkait dengan tugas saya sebagai CGP Angkatan 9, yaitu pada modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, di sini saya yakin ya Bapak, pasti Bapak pernah mengalami atau pernah memberikan keputusan-keputusan atau mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya Bapak ya. Iya. Baik Bapak, saya langsung aja Iya, ya Pak silakan. ke pertanyaannya. Jadi selama ini bagaimana sih Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan juga bujukan moral? Terima kasih Bu Santi untuk pertanyaan ini. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, di manapun pasti ada masalah-masalah atau kasus-kasus, apalagi di sekolah itu ya pasti banyak kasus. Nah, dalam hal ini untuk pertanyaan nomor 1 ini, biasanya saya dalam mengidentifikasi itu selalu melakukan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan manajemen sekolah. Jadi itu kita lakukan secara intens, artinya kita lakukan secara berkala. Barangkali itu jawaban saya untuk pertanyaan yang itu Santi baru sampaikan. Ya, Terima kasih. Ya, jadi Bapak mengidentifikasinya dengan cara berkoordinasi ya Pak, berkoordinasi dengan tim manajemen. Dalam hal ini ada wakil kepala sekolah ya Pak ya. Kepala sekolah, ya Kasubag TU. Seperti itu ya. Jadi terjadwal gitu ya Pak ya. Terjadwal. Terjadwal. Kalau boleh tahu Pak, ada pernah kasus apa sih yang agak apa yang menurut Bapak itu ini masuk ke dilema etika atau ke bujukan moral? Ada nggak pernah gitu? Ya paling di sini kasusnya ya alhamdulillah di satu sekolah sih kasusnya nggak begitu berat ya. Ya paling kasus-kasus ya namanya kita manusia ya, satu sama lain pasti ada ini ya, ada masalah gitu ya. Misalnya kasus apa namanya ya, kepentingan pribadi di sekolah. Pribadi antara guru gurunya, ya, guru dengan teknik misalnya begitu, yang menyangkut dengan apa namanya kepentingan umum. Iya, biasanya seperti itu. Karena yang namanya warga sekolah itu kan satu sama lain pasti punya rasa ini juga, rasa apa namanya, rasa ngiri juga ya. Misalnya menggunakan fasilitas sekolah, nah, itu merupakan sebuah kasus juga. Ya, di sini pernah jadi kasus dalam hal penggunaan fasilitas sekolah. Ya. Maka saya ajak tim manajemen untuk berkoordinasi menyelesaikan masalah ini seperti apa bagusnya gitu. Nah, alhamdulillah masalah itu bisa diselesaikan. Jadi itu termasuk di Iya, termasuk di dilema etika juga. Iya. Betul, ya. Karena di satu sisi itu kan warga kita, karena mereka merasa warga sekolah yang mereka merasa berhak untuk memanfaatkan fasilitas sekolah. Iya, betul Pak. Tapi di satu sisi fasilitas sekolah itu berdasarkan regulasi yang ada nggak boleh dimanfaatkan oleh warga sekolah. Apalagi kalau mungkin dibawa pulang atau Iya, kayak iya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Iya. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana tuh Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Ya, jadi biasanya dalam pengambilan keputusan seperti kasus ini, biasanya saya bersama manajemen ya, setelah koordinasi dan konsultasi, biasanya
keputusan itu diambil berdasarkan skala prioritas biasanya. Oh ya, Skala skala prioritas. Ya. Jadi tergantung kepada manfaat apa yang bisa diambil dari keputusan yang dibuat. Yang penting manfaat itu adalah untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Biasanya jadi keputusan yang diambil di sini itu biasanya adalah berdasarkan skala prioritas. Kalau prioritasnya itu memberi manfaat untuk banyak orang, semua orang warga sekolah, itu ya keputusan itu diambil. Jadi bukan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan orang per orang atau kepentingan kelompok. Seperti itu yang kita ambil di 111. Ya. Jadi Bapak menerapkan skala prioritas yang mana yang dapat menjadi kebutuhan banyak orang, yang paling untuk kebutuhan pribadi ya Pak ya, atau kelompok. Baik Bapak. Terus langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan tersebut? Langkah-langkah atau prosedur apa? Ya, jadi dalam setiap mengambil keputusan kita juga harus ada ininya ya, langkah-langkah step-stepnya ya, supaya nanti keputusan yang kita ambil itu terukur dan terarah ya. Jadi biasanya seperti yang tadi, identifikasi masalah dulu dengan tim ya, dengan tim manajemen melalui rapat koordinasi. Terus di samping itu juga kita tidak lupa melakukan konsultasi dengan pihak terkait, misalnya dengan komite, dengan orang sudin, dengan orang dinas dan lain sebagainya. Apalagi dalam hal mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya keputusan yang sangat penting begitu. Jadi seperti itu. Jadi kita melakukan identifikasi dengan tim, terus rapat koordinasi dan rapat konsultasi dengan pihak terkait yang lebih tinggi, seperti tadi komite, dengan sudin, dinas. Itu biasanya. Jadi langkah-langkah yang Bapak terangkan di sini dimulai dari mengidentifikasi kasusnya bersama dengan tim manajemen dalam rapat koordinasi ya Pak. Kemudian melibatkan juga dengan pihak terkait yang lebih tinggi, konsultasi istilahnya, kita melakukan konsultasi. Iya, begitu ya Pak. Ya, siap Pak. Kemudian menurut Bapak nih, apa saja sih yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang ada kaitannya dengan dilema etika Pak? Ya, jadi untuk yang nomor 4 ini ya, biasanya kita berlandaskan kepada fakta dan data yang akurat. Jadi dengan fakta dan data yang akurat serta informasi yang dapat dipercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan, itu mudah-mudahan keputusan yang diambil itu keputusan yang tepat, benar, dan meminimalisir resiko daripada keputusan yang kita ambil. Ya, jadi kita analisa fakta dan datanya harus akurat. Ya. Jadi informasinya juga benar dari orang. Informasinya diambil dari, maksudnya informasi didapat dari orang-orang yang memang dipercaya dan orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang tinggi. Ya. Seperti itu biasanya. Jadi Bapak cara efektif yang Bapak ambil, jadi benar-benar harus sesuai dengan apa tadi yang Bapak bilang? Fakta dan data yang akurat ya Pak. Jadi tidak hanya mendengar dari satu sisi ya Pak ya. Jadi ada banyak pertimbangan yang perlu dipertanggungjawabkan seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak, kemudian hal-hal apa saja sih yang selama ini yang menjadi tantangan bagi Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini, di 111 ini, dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika? Tantangan ada nggak tantangannya Pak? Ya biasanya pasti ada ya. Namanya dalam kehidupan dimanapun berada pasti ada tantangan. Apalagi dalam mengambil keputusan yang tidak populis ya, yang tidak karena biasanya orang kan di suatu tempat itu merasa sudah berada di zona nyaman. Terus kita bikin kebijakan baru, memutuskan sebuah keputusan yang kira-kira membuat mereka tidak nyaman. Nah itu biasanya itu adalah hal-hal yang menjadi tantangan ya. Jadi kan nggak semua orang sepaham dengan kita ya.
dan juga nanti mereka juga berkeyakinan bahwa kita tidak bisa memuaskan mereka karena mereka sudah berada di zona nyaman, terus kita bikin kebijakan baru, kita putuskan keputusan yang kira-kira membuat mereka menjadi tidak nyaman atau memberatkan. Nah itu tantangannya biasanya begitu. Seperti itu ya Pak ya. Berarti sama aja Pak, mungkin seluruh kepala Iya, sekolah benar. mengambil tantangan seperti itu ya Pak ya, yang harus memutuskan Iya, apa namanya sesuatu yang belum tentu bagi orang lain itu baik buat mereka ya Pak ya. Iya. Itu tantangan juga ya Pak ya. Kemudian selama ini jika Bapak memiliki kasus seperti itu, Iya. gimana caranya Bapak? Apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Iya. Ada waktu-waktu tertentu nggak Pak? Ya, jadi untuk yang namanya masalah itu kan nggak bisa ditentukan kapan dan lain sebagainya ya. Jadi kita menyesuaikan dengan masalah yang terjadi saja ya, menyesuaikan dengan masalah yang timbul. Kalau seandainya kira-kira masalah itu harus segera diselesaikan, ya langsung kita selesaikan pada waktu itu juga ya. Jadi tergantung menyesuaikan dengan masalah yang muncul di Gitu ya Pak ya. tempat kita ya. Kira-kira masalahnya itu harus segera selesaikan. Tapi kalau keputusan yang akan diambil itu kira-kira masih bisa konsultasikan dulu, dirapatkan dulu, ya kita rapatkan dulu, bisa konsultasikan dulu. Karena yang namanya keputusan di sekolah itu banyak aspek-aspek yang harus dipertimbangkan ya. Dan yang paling penting itu dipertimbangkan itu adalah putusan yang dibuat oleh sekolah itu harus sesuai dengan regulasi biasanya. Karena kalau tidak sesuai dengan regulasi, ya kita tetap berpatokan dengan regulasi yang ada. Gitu ya Pak. Oke, baik Pak. Kemudian ada tidak sih seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus, khususnya dalam kasus dilema etika tersebut? Jadi untuk pertanyaan ini, jadi tentu semua orang ya, bukan hanya satu orang dua, semua orang itu bisa menjadi menjadi inspirasi bagi seseorang pemimpin untuk dalam kasus ini. Yang penting faktor yang mendukung saya dalam pengambilan keputusan di sini adalah karena kondisi yang ada di sini, yaitu adanya kondusivitas dalam lingkungan kerja. Jadi di sini alhamdulillah suasananya sangat kondusif, sehingga dalam pengambilan keputusan sangat didukung sepenuhnya, terutama oleh manajemen, dan nanti manajemen juga akan backup ya apa yang kita putuskan, dan rekan-rekan guru yang lain juga semuanya alhamdulillah bisa kita beri pemahaman tentang apa yang kita putuskan ya. Dengan demikian, jadi yang menentukan itu adalah kondusivitas dalam lingkungan kerja. Jadi faktor-faktor yang selama ini mendukung Bapak ini salah satunya kondusivitas ini, selain dengan rekan-rekan kerja yang lainnya Pak ya, kayak tim manajemen, kemudian guru-guru semua ya Pak, saling berkolaborasi ya Pak ya. Jadi itu yang mendukung Bapak selama ini dalam mengambil keputusan ya Pak. Wah, alhamdulillah nih. Baik, bagus banget ya Pak di sini ya Pak. Alhamdulillah sih memang. Alhamdulillah ya Pak ya. Makanya saya di sini ini ya jujur, saya di sini tuh nggak pernah pulang itu nggak pernah sakit kepala saya. Nggak pernah sakit kepala, jadi sudah nggak pernah tuntas pusing, semua ya nggak Pak pernah ya. pusing, saya nggak pernah saya sakit kepala, terus sampai di rumah nggak bisa tidur, nggak pernah hal. Alhamdulillah ya Pak. Jadi saya pulang nyampe di rumah habis sisa langsung tidur ya. Langsung tidur belak langsung jam 2, Benar ya, Pak? jam 2, jam 3 bangun. Jadi saya nggak punya beban pikiran. Di rumah saya nggak bawa beban, karena alhamdulillah di sini nggak ada yang macam-macam. Nggak ada yang aneh-aneh ya Pak. Nggak ada yang Kondusif aneh-aneh. banget ya Pak, Ya, aman, benar, ya. tentram, kondusif, nggak ada hal-hal yang bisa membuat kita Semua jadi juga dilema saya ya Pak ya. percaya kembali Tuhan yang menolong ya kita. Ya.
Alhamdulillah benar, saya nggak pernah pusing di sini, nggak pernah beban saya di sini. Saya pulang enjoy. Pulang aja ya. Buktinya saya bisa enjoy itu saya nyampe di rumah habis sisa ke tidur langsung nggak Langsung ada tidur, nggak ada ya, Pak, ya? langsung nggak sampai 5 menit langsung ini saya Bules ya Pak ya. bulas jam 2 jam 3 pagi. Alhamdulillah ya sehat, yang penting gitu aja. Iya, Baik Pak, iya, ini yang terakhir nih Pak ya. iya. Dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, kira-kira nih Pak, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terkait dilema etika selama kepemimpinan Bapak, selama menjadi pimpinan Bapak nih di sini? Iya. Jadi dimanapun kita berada ya, jadi kalau seorang pemimpin itu kita mengambil keputusan itu harus merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi artinya kita membuat keputusan itu membuat orang lain jadi nyaman. Jadi kita juga harus memanusiakan manusia. Ya. Dan dalam ini saya juga sebagai pimpinan artinya bukan berposisi pimpinan bawahan, tetapi adalah adalah antara rekan kerja. Jadi kita karena kalau pimpinan dengan bawahan itu ininya ada lain posisinya atau sehari-harinya udah pasti beda. Ada jurang pemisah gitu. Tapi kalau teman-teman yang lain kita anggap rekan kerja, alhamdulillah ya, apa yang kita lakukan pasti didukung oleh teman-teman. Ya. Jadi kita dalam memimpin itu nggak boleh agan otoriter. Kita semua dengar dan kita semua berkomunikasi secara aktif. Ya. Jadi kita nggak beda-bedakan ini semua kita sama, kita ajak ngobrol. Ya. Jadi dalam satu hari itu kita paling kurang harus say hello dengan siapa saja, diusahakan datang ke ruang TU, datang ke ruang BK, datang ke ruang guru, ya, datang ke ruang lab komputer. Jadi yang saya lakukan sini setiap hari begitu. Jadi hubungan antara kita dengan rekan-rekan guru itu jadi cair. Jadi nggak ada apa namanya istilahnya sekolahnya di ruang kelas terus, nggak pernah nanya kabar kita, nggak pernah nanya kita bagaimana sehat apa enggak dan lain sebagainya. Jadi setiap hari saya selalu keliling, saya hello semua ke ruang TU, ruang BK, di mana saja ada orang saya pasti masuk ke situ. Cuma saya hello ngobrol sebentar, ya udah. Yang paling pentingnya seperti itu, sehingga kedepannya kita memimpin ya insya Allah rekan-rekan yang lain itu juga merasa ini sama kita gitu. Jadi nggak ada jurang pemisah antara pimpinan dengan bawahan. Jadi kita anggap sebagai rekan kerja. Gitu. Ya. Jadi itu yang saya lakukan. Barangkali dengan cara begitulah saya merasa nyaman di sini. Karena saya nggak ada prinsip wah kalau jadi kepala sekolah itu harus beda gitu. Sewaktu jadi guru, ya, sewaktu jadi guru, terus tiba-tiba jadi kepala sekolah harus beda stylenya. Tapi saya nggak, tetap seperti yang dulu gitu, nggak ada bedanya. Iya, ya seperti itu yang saya lakukan. Ya barangkali dengan cara yang itu yang saya lakukan di sini ya itulah hasil yang bisa saya dapat bahwa saya di sini selama 2 tahun setengah alhamdulillah tidak pernah ya yang saya sampaikan tadi tidak pernah menjadi beban. Ya di indikatornya itu tadi saya pulang dari sini walaupun perjalanan jauh 3 jam nyampe di rumah, udah bis isa saya tidur langsung, nggak ada cerita saya